Kami bersyukur Bapa, kembali lagi di hari pertama dalam minggu ini kami boleh beribadah yang menyatakan bahwa kami sangat bergantung kepadamu. Karena kami sadar dalam menempuh kehidupan kami perlu bimbingan firman, kami perlu pencerahan firman yang memberikan pengertian kami bagaimana hidup sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia yang gelap. Dan tolonglah kami supaya kami mengerti arti yang Tuhan katakan, Engkaulah terang dunia ini. Sehingga ya Bapa, apapun yang kami lakukan, orang-orang dunia melihat Yesus ada di dalam diri kami. Dan kami boleh mempengaruhi dengan peranan sebagai garam dunia. Terima kasih ya Bapa, Engkau sertai hamba-Mu, Engkau sertai kami semua, dipersatukan dalam kebenaran firman. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita membaca bersama-sama 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 40. Nats Alkitab yang akan menjadi penuntun bagi kita sekalian untuk memahami tentang mentalitas Nabi Elia. 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 40, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu sekalian. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, sampai tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah." Kata Elia kepada mereka, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput." Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu membaca, merenungkan dan melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar mengenai mentalitas Nabi Elia. Kita tentu bertanya, apa sih mentalitas itu? Mentalitas adalah satu sikap batin, sikap hati yang dimiliki oleh seseorang. Dan semua orang memiliki mentalitas, karena kita ini punya hati dan pikiran. Nah, sikap hati ini mempengaruhi pikiran dan mempengaruhi tingkah laku atau perbuatannya. Ya, saudara, kalau kita memiliki mentalitas belajar, ya, seorang anak punya mentalitas belajar, maka orang tua paling seneng. Karena apa? Gak usah disuruh belajar dia. Ya, orang tua haleluya terus. Saudara. Tapi kalau anak-anak kita tidak suka belajar, orang tua deg-degan, saudara. Apalagi menjelang ujian akhir sekolah gitu ya, ataupun ulangan akhir semester. Waduh, deg-degan, sukanya main terus begitu kan. Nah, itu namanya mentalitas, ya, mentalitas. Semua manusia punya keunikan masing-masing. Semua manusia punya keunikan masing-masing. Nah, saya tidak akan membahas mengenai keunikan-keunikan itu. Mari kita mempelajari lebih lanjut mengenai mentalitas Nabi Elia dan apa yang kita bisa teladani dari mentalitas ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Nabi Elia boleh dikatakan adalah nabi pertama dari Tuhan yang melayani firman bagi kerajaan Israel. Sesudah peristiwa abdi Allah yang malang dari Yehuda, pasal 13. Bapak Ibu kalau membaca 1 Raja-Raja,
kita tahu setelah Raja Saul digantikan Raja Daud, lalu digantikan Raja Salomo, kerajaan Israel itu masih 12 suku. Tetapi setelah Salomo memerintah, Salomo selesai, maka kerajaan ini terpecah menjadi 2, yaitu 10 suku menjadi kerajaan utara atau disebut kerajaan Israel, yang 2 suku menjadi kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda. Nah, dulu ada Nabi Samuel, dulu ada Nabi Nathan. Nah, saudara, setelah itu tidak ada nabi. Ya, dalam pengertian memang ada namanya sekolah para nabi, tetapi nabi-nabi yang diutus dari Tuhan itu tidak ada, apalagi pada waktu zaman Salomo, karena Salomo penuh dengan hikmat dari Tuhan. Nah, setelah kerajaan ini terpecah, saudara, tidak ada nabi dalam arti khusus gitu. Nah, lalu Tuhan mengutus Nabi Elia menjadi nabi pertama untuk kerajaan utara yang 10 suku itu. Nah, karena itulah saudara, ini pengertian yang kita harus tangkap bersama-sama di dalam pemahaman-pemahaman berikut ini. Apa? Nabi Elia menjadi pelopor keberanian para nabi yang benar-benar diutus Tuhan. Sebetulnya saya catat di situ ada abdi Allah yang malang dari Yehuda di pasal ke-13. Nah, abdi Allah ini tidak disebut sebagai nabi Allah, tapi abdi Allah, suruhan Tuhan. Ya, kita ini GKA, Gereja Kristen Abdiel. Nah, sebetulnya itu abdi Allah, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nabi abdi Allah ini sangat malang, diutus oleh Tuhan pergi ke utara untuk memberitahukan sesuatu yang akan terjadi. Ya. Tetapi sudah abdi ini sudah mengikuti semua perintah Tuhan, dia mau pulang karena Tuhan katakan langsung pulang, tidak boleh mampir-mampir kemana-mana, ngelencer, tidak boleh, langsung pulang. Lalu ada nabi tua. Nah, ini mungkin sekali nabi tua itu bukan diutus Tuhan, tetapi nabi tua itu lulus dari sekolah para nabi. Nabi tua itu mengatakan, "Oh, kalau Tuhan menyuruh kamu langsung pulang, Tuhan barusan mengutus malaikatnya kepada aku untuk menyuruh kamu tinggal di tempatku." Abdi Allah yang masih muda ini, yang tidak tahu membedakan mana yang benar dan mana salah, menjadi apa? Terperangkap oleh nabi tua. Akhirnya dia ikut nasihat dari nabi tua itu, dan akhirnya abdi Allah ini mati, sudah mati terbunuh, ya, mati terbunuh karena memang Tuhan katakan kalau engkau tidak taat engkau akan mati. Sudah sangat malang sekali. Nah, setelah peristiwa abdi Allah yang malang inilah sudah Elia diutus oleh Tuhan. Elia secara khusus berbicara kepada kerajaan utara, kepada raja-raja yang di dalam Alkitab dikatakan berbuat jahat, berbuat jahat, berbuat jahat di mata Tuhan. Nah, keberanian Nabi Elia ini menjadi mercusuar, menjadi pelopor, seperti Nabi Mika. Nabi Mika juga melawan nabi palsu. Bapak Ibu bisa lihat di 1 Raja-Raja pasal 22. Dan akhirnya Elisa yang menggantikan Elia itu pun meminta mewarisi roh seperti Elia. Tercantum di 2 Raja-Raja pasal 2. Dan bagaimana Bapak Ibu kalau membaca 2 Raja-Raja dan 1 Raja-Raja sesudah Elia, bagaimana Elisa melayani dengan penuh keberanian di kerajaan utara. Nah, ada alasan berikutnya mengapa saya katakan sebagai pelopor. Karena itulah mentalitas Nabi Elia menjadi obor bagi pelayanan Yohanes Pembaptis yang disebutkan dalam Perjanjian Baru atau kitab Injil Lukas dengan roh dan kuasa Elia. Yohanes Pembaptis yang melayani berseru-seru di padang gurun, dikatakan dia memiliki roh Elia, dia memiliki kuasa Elia. Karena itulah mengapa Elia adalah wakil dari para nabi Perjanjian Lama.
Pada waktu Tuhan Yesus Kristus di atas gunung bertransfigurasi, menampakkan kemuliaannya yang dilihat oleh 3 murid Yesus, yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes. Lalu sudah di situ nampak di dalam kemuliaan Yesus itulah Nabi Musa dan Nabi Elia. Mengapa Nabi Elia mewakili nabi-nabi perjanjian lama, sedangkan Musa mewakili Taurat? Karena Nabi Elia adalah nabi pertama yang diutus oleh Tuhan bagi kerajaan Israel. Nabi pertama yang melayani dengan penuh menggebu-gebu, yang penuh keberanian pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, inilah alasan-alasannya mengapa mengapa Nabi Elia sebagai nabi pertama dan sebagai pelopor di dalamnya. Nah, kita akan belajar apa sih mentalitas yang kita bisa pahami secara khusus dalam konteks 1 Raja-Raja pasal 18. Ada beberapa hal yang kita bisa perhatikan, yaitu mentalitas yang berpegang teguh kepada kebenaran firman. Saudara, Nabi Elia adalah nabi yang berbicara firman Tuhan, bukannya menyenangkan manusia. Sehingga saudara, nabi yang berbicara dengan firman Tuhan selalu akhirnya menyakitkan telinga bagi mereka yang mendengar, yaitu mereka yang tidak bertobat. Bapak Ibu, kalau kita punya telinga, punya hati, punya pikiran yang cinta firman, maka firman yang disampaikan, yang sungguh-sungguh firman Tuhan, bukan menyenangkan kita, tapi kita akan bersyukur. Oleh karena apa? Karena firmanlah adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Tetapi sudah raja-raja Israel, raja-raja utara, dengan segala macam trik-trik politiknya dan apa yang mereka akan lakukan untuk memerintah masyarakatnya. Saudara, raja-raja Israel itu juga punya nabi-nabi, saudara. Nabi-nabi yang mengelilingi mereka, nabi-nabi yang ada di pemerintahan, nabi-nabi yang ada di birokrasi, nabi-nabi yang menjabat secara resmi di kerajaan. Itulah yang selalu memberikan nasihat kepada raja-raja. Nabi-nabi ini nabi-nabi yang dibayar, nabi-nabi yang cuma hanya mikir kedudukan, nabi-nabi yang cuma hanya memikirkan untuk mengisi perutnya, nabi-nabi yang hanya berpikir masa depannya sendiri, nabi-nabi yang hanya memikirkan apa yang bisa ku dapatkan keuntungan dari pelayanan ini. Tapi beda dengan nabi dari Tuhan. Nabi yang dari Tuhan melihat bagaimana bobroknya raja-raja, bagaimana bobroknya mentalitas, bagaimana bobroknya moral yang ada di dalam kerajaan umatnya ini. Saudara, karena itulah nabi yang dari Tuhan tidak akan segan mengatakan mana yang salah dan mana yang benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua seperti juga saya, kalau diomongin yang salah, kamu salah, sakit enggak? Sakit. Siapapun akan, kamu kok berani ngomong aku salah ya? Kan begitu kan? Kamu kok berani ngomong aku salah ya? Saudara, itu sikap itu adalah mentalitas orang berdosa. Seperti juga saya. Kita semua punya mentalitas yang begini. Seolah-olah tidak mau disalahkan. Maunya aku paling benar. Nah saudara, jelas saudara dan saya, kita semua di hadapan firman, sebetulnya kita tidak bisa apa-apa. Karena kalau Tuhan mengatakan salah, itu pasti salah. Kalau Tuhan mengatakan benar, itu pasti benar. Tapi kalau sesama kita, sesama manusia, orang mengatakan kita salah, belum tentu kita salah. Orang mengatakan kita benar, belum tentu kita juga benar, bukan? Nah, bagaimanapun juga, bagaimana kebenaran firman betul-betul yang diutamakan di dalamnya.
Nah saudara, itulah yang disebutkan di dalam catatan Rasul Paulus di 2 Timotius, saudara. Ya, mereka memanggil nabi-nabi palsu, guru-guru palsu untuk menyenangkan telinga. Saudara, berapa banyak kita kalau mendengar khotbah hanya ingin yang senang-senang, hanya ingin kalau bisa berkat. Oh ya berkat Tuhan. Bukan berarti saudara kita tidak boleh mengingat berkat Tuhan. Tetapi saudara, saya kadang-kala bingung ya, kalau orang khotbahin berkat terus, itu saudara betapa saudara Alkitab yang boleh dikatakan isinya ribuan halaman ini, yang seharusnya kita dengarkan setiap bagiannya. Kenapa kita tidak mau mendengar? Kenapa kita hanya ingin membaca ayat-ayat yang baik? Saudara, kadang-kala kita ini subjektif sekali ya. Kita kalau membaca Alkitab ya, kita maunya ayat yang menyenangkan ya, ayat yang menyenangkan. Oh iya, ini artinya waduh, Tuhan menghibur saya. Tapi maukah kita membaca Alkitab di mana Tuhan menegur kita? Tuhan menegur kita. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, nabi yang benar hanya berbicara firman Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena itulah memang bisa menyakitkan hati, tapi menyakitkan hati hanya bagi orang yang tidak mau bertobat. Orang yang tidak mau bertobat, telinganya menjadi merah, hatinya menjadi kesal, menjadi dongkol, menjadi marah. Saudara, kita tidak boleh demikian. Kita umat Kristen, kita anak Tuhan yang mau dibentuk selalu oleh firman Tuhan. Itu yang harusnya menjadi sikap kita. Itulah menjadikan kita juga punya mentalitas seperti Elia, berpegang teguh pada firman. Seperti Daud ketika ditegur oleh Nabi Nathan, dia langsung menerima, dia langsung bertobat. Dia bukannya membela diri. Beda dengan Saul, sang raja itu. Ya jangan gitu dong, ini di depan rakyat loh. Aku kan punya wibawa, malu dong, mukaku taruh di mana. Nabi Nathan tidak peduli, kamu harus bertobat. Beda dengan Daud, oh semua juga tahu, tapi Daud langsung bertobat. Itu sikap hati, itu mentalitas yang baik dari Daud. Nah, kalau kita semua harus punya sikap mental yang demikian. Berikutnya, nabi sejati tidak berani menambahkan atau mengurangi firman yang harus disampaikannya. Saudara, ini hal yang sangat krusial di dalam catatan Alkitab. Lewat Tuhan berbicara kepada Musa dan mengatakan, kau harus menuliskan semuanya ini tepat, tidak boleh menyeleweng. Nabi-nabi yang akan diutus oleh Tuhan adalah nabi-nabi yang tidak akan mengurangi firman, dan juga nabi-nabi yang tidak akan menambahkan firman. Karena itulah Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapinya sepenuhnya, sehingga tidak ada satu titik iota pun yang akan diabaikan. Dan akhirnya lewat wahyu dari Tuhan kepada Rasul Yohanes di dalam pasal 22, firman ini sudah lengkap. Karena itu barang siapa yang menambahkan akan ditambahkan hukuman kepadanya. Barang siapa yang mengurangi akan dikurangi dari apa yang harusnya dia terima. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nabi sejati tidak berani menambah, tidak berani mengurangi, sehingga arti firman itu bisa terseleweng. Setan telah menunjukkan hal itu, saudara, ketika berkata-kata kepada Hawa, bukankah Tuhan berkata semua buah ini tidak boleh dimakan? Itu sudah mengganti firman. Akhirnya Hawa mengikutinya. Tuhan katakan kalau kamu makan pasti kamu mati. Hawa mengatakan kalau makan nanti mati. Pasti diganti dengan nanti. Akhirnya setan ngomongnya tidak mati. Saudara, itu bagian-bagian yang memelencengkan firman. Karena mengurangi atau menambahkan itu bisa membuat firman
tidak pada maksud semula, tidak pada maksud yang sesungguhnya. Nabi sejati berani mempertanggungjawabkan firman yang disampaikan, baik dengan dialog, bahkan sampai mempertaruhkan nyawanya. Itu nabi yang sejati. Saudara, dialog, ya Elia pun mengajak dialog. Oke, kirim nabi-nabimu, nabi-nabi Baal. Oke, mari bertanding. Waduh, saya pikir saudara, waduh, saya nggak berani saudara. Dalam pengertian kalau sampai diminta memperagakan mujizat. Ya. Tapi sekarang saudara, ada hamba-hamba Tuhan yang berani memperagakan mujizat. Mari, kuasa Allah mau dinyatakan. Mari datanglah. Ini pernyataan kuasa Allah. Hebat amat. Tapi menurut saya kalau Nabi Elia itu melawan nabi-nabi Baal, nabi-nabi palsu. Tapi yang sekarang itu apa? Nggak ada yang dilawan itu. Festival apa saya tidak tahu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau di dalam pengertian bertanding ini, waduh, saya waktu melayani di gereja Reform sudah, yaitu di gereja Bintaro namanya, GRI Bintaro. Itu kami memakai beberapa ruko. Nah, kalau hari Minggu sudah itu menjadi pasar, gitu ya. Di depan di halaman pertokoan itu menjadi pasar pada hari Minggu pagi. Kadang-kala bergumul sekali, ya, ibadah pasti terganggu, ya. Dan yang mengagetkan adalah di depan gereja kami waktu kami melayani, saya melayani di sana, selalu ada itu sudah yang makan beling itu apa ya? Kuda kepang ya. Ya wes gitulah, yang makan beling itu. Waduh, belum lagi dengan nyanyian. Waduh, sudah. Kadang-kala hati saya ini terganggu sekali. Khususnya pada waktu menyampaikan firman, terganggu sekali. Ini gimana ya? Saya ingat Elia. Tapi saya nggak punya keberanian. Dalam arti apa? Sengaja nantang-nantang. Ya. Buka pintu gereja. Ayo bertanding gitu ya. Wah, bahaya. Karena apa? Jelas Tuhan tidak menyuruh saya dan tentu saya tidak punya mentalitas itu. Ya. Waduh, selalu sudah, setiap hari Minggu selalu ada. Ya. Nah, ya mau bagaimana? Ya saya cuma menganjurkan jemaat, mari kita konsentrasi pada firman yang harus disampaikan. Dan bagaimana diusahakan supaya jendela-jendela gereja itu dikasih kedap suara, supaya semakin kecil suara yang masuk ke gereja. Ya. Saudaraku yang kasih Tuhan, berpegang teguh kepada kebenaran firman. Ini mentalitas yang baik sekali. Karena itulah dia berkata, biarlah diketahui orang, engkaulah Allah di tengah Israel, bahwa aku hambamu, bahwa atas firman mula aku melakukan segala perkara ini. Luar biasa. Ini mental yang sangat kuat sekali. Berikutnya, siap menjadi minoritas karena kebenaran firman. Manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial sehingga ada kebutuhan interaksi, ada kebutuhan berkelompok, dan bahkan akhirnya ada grup-grup. Ya. Bahkan di gereja juga begitu, ya. Misalnya gereja satelit ini. Jemaatnya memang banyak. Tapi nanti ini sebagai kelompok GKA Gloria Satelit, ya. Setelah itu berinteraksi, ya, berinteraksi memang mungkin karena apa? Mungkin karena rumahnya berdekatan, apalagi ada sel group gitu ya, ada persekutuan rumah tangga. Wah, kelompoknya dekat, rumahnya dekat. Ada interaksi, hanya membentuk kelompok. Tapi kelompok itu belum tentu awet. Belum tentu awet. Kenapa? Karena biasanya yang akan terjadi adalah kesamaan yang terjadi. Kalau dalam interaksi itu ada kesamaan, kesamaannya bisa macam-macam. Ya, ini makhluk sosial masalahnya.
Bukan sekedar karakternya sama, mungkin juga pandangannya sama, mungkin bisa saling mengisi, itu macam-macam ya. Nah, kalau sudah klop maka terbentuklah grup ya, grup ini. Walaupun rumahnya agak jauh, tapi bisa klop gitu ya. Itu terjadi. Itu namanya manusia adalah makhluk sosial. Hal-hal yang demikian tidak boleh kita cerai-beraikan. Karena Tuhan Yesus sendiri di dalam 70 murid, 12 murid, itu juga ada 3 murid yang lebih dekat dengan Yesus. Ya, yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes. 3 murid ini lebih dekat dengan Yesus dibandingkan dengan murid yang lain. Walaupun bukan berarti Tuhan Yesus itu pilih kasih, tidak. Karena kita tidak pernah tahu kesamaannya apa. Tapi yang jelas 3 murid ini selalu disebutkan, apalagi dalam peristiwa transfigurasi dan sebagainya. Ya. Itu hal yang normal. Ya. Sehingga kalau Bapak Ibu sekalian punya grup kelompok, itu normal, itu tidak apa-apa, itu baik. Ya. Itu baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dapat diringkas di dalam Alkitab. Ya, kita tidak mau berbicara mengenai kelompok-kelompok, sel group dan sebagainya. Tetapi kalau di dalam Alkitab meringkasnya dengan apa? Kumpulan orang benar dan orang fasik, titik. Wis paling enak gitu ya. Umat Tuhan atau bukan umat Tuhan, titik. Ya. Orang benar atau orang fasik, orang baik atau orang jahat, itu Alkitab. Ya. Kelompoknya mengkelompokkan demikian. Karena itu dalam kitab Wahyu juga, ini orang-orang yang diselamatkan, ini orang-orang yang dihukum di neraka. Ini orang-orang yang diselamatkan karena iman percaya kepada Yesus Kristus. Ini orang-orang yang dihukum karena perbuatan mereka yang menghina Tuhan. Alkitab mencatatnya hanya begitu, ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan Kristen seharusnya kita siap menjadi minoritas. Melihat kepada Elia, sudah 1 berbanding 450. Bahkan mungkin ditinggalkan karena apa? Integritas hidup dalam kebenaran firman. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius menjelang akhir zaman akan ada banyak orang yang mementingkan diri sendiri, meninggalkan kasih, ya, hanya memikirkan dirinya sendiri, ya, iri hati, egois, ya, mencela dan sebagainya dan sebagainya. Bapak Ibu bisa baca di dalam surat Timotius. Bahkan mereka kelihatannya beribadah tetapi menyangkali kuasanya. Itu dalam 2 Timotius pasal 3. Jadi Rasul Paulus sadar lewat pertolongan dari Roh Kudus, ya, sesuai dengan apa yang Yesus pernah firmankan dalam Matius pasal 24. Menjelang akhir zaman memang akan terjadi perbuatan-perbuatan besar dari nabi-nabi palsu, dari pengajar-pengajar palsu. Bahkan ada yang berani menyatakan Mesias. Di sana Mesias, di situ Mesias. Tapi ingatlah, aku sudah memperingatkan kepadamu. Mereka memang akan melakukan perbuatan-perbuatan besar, bahkan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan Allah. Ini yang saya sering kali tidak bisa mengerti. Kalau saya merenungkan firman Tuhan itu nggak ngerti Bapak Ibu. Dalam arti, kok bisa ya sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan Allah. Loh, orang pilihan Allah kan seharusnya kan dipelihara oleh Tuhan. Nah, kenapa kok sekiranya mungkin disesatkan? Oh, saya kemudian kadang-kala hanya sampai pada kata sekiranya mungkin saya memahaminya. Artinya apa? Sekiranya mungkin, jadi tidak pasti. Orang pilihan itu kalau apakah mungkin disesatkan? Tidak. Karena baru sekiranya mungkin. Mungkin sekali orang pilihan Allah itu terkesima. Oh ya, ini kuasa Tuhan. Ya. Tetapi kalau dia orang pilihan Allah, dia belajar firman dengan baik, maka dia akan menimbang. Loh kok gini, kok beda ya? Kok beda ya?
Sehingga orang pilihan Allah itu sekiranya mungkin saja. Jadi bukan sampai pasti disesatkan, tapi sekiranya mungkin. Mungkin dia hanya cuma terkesima, mungkin dia mau coba saja. Oh, aku mau tahulah kuasa Tuhannya seperti apa. Tapi kalau dia orang pilihan Allah, dia tidak akan mungkin terjun ke dalamnya. Itu saja yang saya bisa pahami. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kadangkala kehidupan anak-anak muda begitu ya. Anak saya kan juga begitu. Wah, teman-temannya gini, maka semua mau gini. Tapi ketika menjelang ujian nasional, saya bilang sama anak saya, tidak boleh pakai kunci. Sekalipun ditawari gratis, tidak boleh pakai kunci. Itu berdosa di hadapan Tuhan. Saya mendengar ada orang Kristen, bahkan aktif di gereja, saudara, ternyata menganjurkan anaknya pakai kunci. Saya betul-betul tidak ngerti gitu loh. Tanda petik, memangnya bodoh amat anak kita. Ya. Maaf, ya. Tanda petik karena itu saya katakan, memangnya bodoh amat. Sebetulnya tidak ada anak yang bodoh. Semua anak itu bisa dilatih dan dia bisa, kalau belajar dengan baik dia bisa kok. Kami itu khawatir dengan anak kami yang kedua. Kalau yang pertama tidak terlalu khawatir, karena memang minat belajarnya baik, mentalitas belajarnya baik, tidak khawatir. Tapi yang kedua itu, waduh, dak-dikduk gitu ya. Ya. Karena baca itu nggak mau, susah gitu. Karena harus ditemani gitu. Jadi deg-degan gitu ya. Tetapi kami mengajarkan tetap prinsipnya tidak boleh pakai kunci. Sekalipun dikasih gratis tidak boleh pakai kunci. Mentalitas. Belajar dengan baik. Wah, karena itu kita drill. Ya, drill terus latihan. Ya kadang-kadang mengikuti dia. Oke, kita doakan juga supaya anak itu mau belajar. Mengejutkan, nilainya mengejutkan ya. Termasuk mengejutkan sekali. Ternyata bisa. Ternyata bisa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, siap menjadi minoritas, memegang teguh. Sekalipun yang lain memakai kunci, saya tidak. Jangan berpikir, oh kalau yang kuncinya benar, ya padahal kunci belum tentu benar kan, betul kan? Kalau kuncinya benar, saya masa berjuang susah-susah, yang lain tidak usah belajar, dapat nilai bagus. Loh, kenapa kok kita mikirkan itu semua? Kita menimbang ini, menimbang itu. Ngapain? Banyak menimbang malah bingung. Tinggal prinsipnya adalah firman Tuhan. Ya, hari Kamis kemarin saya mengisi pembinaan di satu gereja. Orang ilmuwan itu berdebat, dunia itu dari mana? Kadang-kala saudara sampai bingung, ayam dulu atau telur dulu, betul kan? Kalau nggak ada telur nggak ada ayam, kalau nggak ada ayam nggak ada telur. Kalau Alkitab ayam dulu, titik. Ya pasti dong. Kalau Alkitab itu ayam dulu. Manusia dulu yang diciptakan oleh Tuhan kan, ya kan, maksudnya untuk manusia siapa? Ya Adam dan Hawa, titik. Jangan mikir papa mamanya Adam Hawa siapa, nggak usah, pokoknya langsung. Ya. Tapi ini bukan pokoknya dalam arti ngawur, saudara, karena ini pernyataan firman. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita siap menjadi minoritas. Alkitab menyatakan itu. Ya, orang-orang benar kadang-kala sudah ditinggalkan dalam kehidupan. Kita yang berdagang, berbisnis, wah, kadang-kala berdagang, berbisnis itu penuh dengan trik-trik dan sebagainya. Tapi sebagai anak Tuhan, berani nggak memegang teguh kebenaran? Siap menjadi minoritas. Siap menjadi minoritas. Percaya penuh atas kedaulatan Allah. Inilah mentalitas yang luar biasa. Mengapa? Oleh karena Elia berani menantang, ya, sangat berani kalau saya mau sebut. 1 lawan 450. Terus waktu saya mikirkan, minta api pada sore hari. Waktu itu saudara sedang apa? Sedang musim kemarau, sedang kekeringan yang panjang sekali. Jadi panas terik yang luar biasa.
Nabi-nabi Baal di siang hari ketika matahari berada pada titik tertinggi dan panasnya itu mencapai puncak, itu gampang sekali tersulut api. Di Indonesia kan terlihat Bapak Ibu ya, kalau musim kering, waduh api di mana-mana. Memang sengaja kadang-kala cuma hanya puntung rokok yang dibuang membuat apa? Kebakaran hutan gambut di Sumatera maupun di Kalimantan. Begitu gampangnya ya. Karena apa? Panas yang luar biasa. Nah, sore hari, minta apinya pada sore hari ketika matahari sudah mau terbenam. Menuangkan air sampai paritnya penuh luar biasa, meluber. Ini sesuatu yang nonsens. Disinilah sudah bahkan Elia percaya akan tindakan Allah yang menjawab permohonannya. Tuhan, bahwa Engkaulah Allah, Tuhan, bahwa Engkaulah Allah, dan bahwa Engkaulah yang mengutus aku untuk berbicara berdasarkan firman. Kiranya Engkau menurunkan api dari langit. Jawablah permohonanku, jawablah doaku. Ya. Ini percaya penuh kedaulatan Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dalam kehidupan harus belajar seperti Elia. Percaya, walaupun tidak boleh klaim-klaim ya, tidak boleh klaim ya. Tapi artinya dengan sikap yang rendah hati. Tuhan, pimpinlah aku orang yang lemah. Tuhan, tolonglah aku bagaimana menghadapi problema permasalahan ini. Nah, percaya bahwa apa yang Tuhan akan nyatakan, apa yang akan Tuhan tuntun, itu yang terbaik di dalamnya. Nah, itu namanya kita percaya penuh akan kedaulatan Allah. Mengapa saudara Elia begitu percaya? Ini menjadi pergumulan saya pada waktu mempersiapkan firman ini. Karena saya melihat saudara, situasi penyesatan atas Israel sudah demikian parah. Begitu parah. Nabi-nabi palsu, nabi-nabi Baal berkuasa di istana raja. Suara mereka mayoritas. Suara mereka lebih sering didengar daripada suara nabi yang benar. Bahkan mereka sudah di lingkungan eksklusif. Mereka selalu ketemu. Saudara, bukankah kalau sering ketemu kan kita lebih sering menerima perkataan orang yang kita sering temui? Ya kan? Itu kebiasaan dan natur manusia. Sementara Elia tinggal di luar istana, jarang dipanggil ke istana raja. Raja sering, tetapi sudah dasar mereka orang Israel ya, mau tahu panggil Elia, firman Tuhan seperti apa menurut dia. Nabi-nabi yang lain sudah ngomong, oh diberkatilah engkau raja, diberkatilah, majulah berperang, tidak apa-apa. Tuhan berkata, Tuhan memberkati, engkau pasti menang. Nabi-nabi yang lain beda. Begitu juga Mika yang dicatat di pasal sesudahnya. Ini nabi ini juga kalau ngomong selalu ngomongnya nggak baik tentang aku, nggak enak di telinga. Selalu ngomongnya kecelakaan, gawat. Tapi Mika waktu dipanggil itu, ndak, majulah, kau akan menang. Loh kok sama ya dengan nabi-nabi palsu? Raja justru kaget ketika diomongin begitu. Saudara nanti baca di pasal 20 atau berapa itu. Loh biasanya kan kamu ngomong gini. Biasa kan ngomong gini-gini. Oh akhirnya Mika ngomong lagi sudah. Karena firman Tuhan berbicara kepada dia. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, situasi penyesatan itu sudah demikian parah. Maka perlu tindakan drastis untuk membuat umat Tuhan itu melihat siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang palsu, siapa yang sejati, siapa yang pura-pura.
Saya ingat perkataan Yesus ya, hati-hatilah serigala yang berbulu domba. Akan datang waktunya ya, nabi-nabi palsu masuk, rasul-rasul palsu masuk, pengajar palsu masuk ke dalam umat Tuhan. Mereka adalah serigala yang berbulu domba. Nah, sehingga memang kita tidak mungkin untuk bisa memberikan penghakiman. Kita memang tidak mungkin. Tetapi lewat dasar firman Tuhan seharusnya kita juga bisa lihat dan belajar. Karena firman Tuhan sudah lengkap dan komplit untuk saudara dan saya. Elia berani menantang, tindakan drastis, tunjukkan, mari suruh nabi-nabi Baalmu. Oke, kita ketemu di mana? Di Gunung Karmel. Ketemu di sana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan tindakan membunuh para nabi Baal dapat dibenarkan karena kemayoritasannya. Dan nanti di akhir zaman Tuhan akan memusnahkan semua nabi palsu dan pengikutnya. Memang pada waktu saya membaca ayat ini nggak enak ya. Setelah Nabi Baal itu terpaksa nggak bisa memperlihatkan kuasa Baal. Sedangkan Elia bisa. Elia menunjukkan kuasa Tuhan. Tangkaplah semua nabi itu. Jangan ada yang terluput. Tangkap semuanya. Waduh, langsung umat Tuhan wah ribuan pasti dikeroyok. Waduh, tangkapi semua. Lalu sembelih satu-satu. Waduh, kayak nyembeli ayam sudah. Saya nggak bisa lakukan itu. Ini kadang-kala membuat hati nurani kita berbicara. Kok boleh ya bunuhin satu-satu digorok. Kok boleh ya? Memang secara etika kita, moralitas kita sekarang nggak bisa dong, nggak boleh begini dong. Biar nabi-nabi palsu itu bertobat dong. Kadang-kala kan kita gitu kan, bertobat dong. Nah, bertobat, ya betul sudah bertobat. Tapi kondisi pada waktu itu, saya tidak menyalahkan kita meminta dia bertobat tuh, enggak, itu betul. Tapi kondisi pada waktu itu kita enggak boleh menggurui Bapak Ibu, enggak boleh menggurui. Kondisi waktu itu kritis yang luar biasa, dahsyat sekali. Bahkan Elia ditemani oleh Nabi Mika tidak membuat raja-raja utara bertobat. Selalu ditulis raja ini berbuat jahat di mata Tuhan, berbuat jahat. Nabi-nabi diutus oleh Tuhan, akhirnya 200 tahun, akhirnya kerajaan utara dihancurkan oleh Asyur. Dan sudah selesai, tanda petik, kesabaran Tuhan sudah pada waktunya. Akhirnya mereka dibuang, dihancurkan oleh Asyur. Dan orang 10 suku Israel tercerai berai dan akhirnya boleh dikata tanda petik tidak ada lagi. Mereka menjadi tercampur dan akhirnya salah satunya menjadi orang Samaria. Saudara, saya katakan patut dibenarkan karena apa? Ini firman Tuhan. Ini bukan sekedar pokoknya. Tapi karena firman Tuhan juga ngomong pada akhir zaman ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, nabi palsu juga akan dihancurkan semuanya, masuk ke neraka. Semua pengikutnya masuk neraka. Loh, kalau dipikir-pikir kok Tuhan Maha Kasih harusnya neraka nggak ada ya? Loh iya dong, kalau neraka ada tiap detik Tuhan mendengar jeritan-jeritan, Tuhan tolong aku. Tapi kenapa neraka ada? Nah itu pernah menjadi perdebatan teologis. Apakah neraka itu hanya nakut-nakuti manusia yang hidup di dunia ini? Sebetulnya Tuhan Maha Kasih itu tidak mungkin ada neraka. Teori itu bahaya sekali. Kalau nggak ada neraka ya enak saja. Tuhan Maha Kasih kan, keadilan tidak ada jadinya. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, percayalah kedaulatan Allah. Pada akhirnya yang tidak benar akan dinyatakan dan bahkan dihukum selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus punya mentalitas ini, yaitu pegang teguh firman Tuhan, siap menjadi minoritas apapun keadaannya. Yang penting kita mengikut Tuhan dan percayalah kedaulatan Allah
atas hidup kita. Loh, enggak diberkati. Saya pernah menghadapi pertanyaan itu. Loh, orang Kristen yang benar-benar enggak diberkati, yang mainnya licik, waduh kayak ular, diberkati gimana? Lalu saya bukan mengatakan kalau saudara pinter berbisnis itu no problem ya. Tapi pengertiannya menjalankan firman itu. Menjalankan firmannya itu. Ada orang Kristen yang ketika menjalankan firman, berbisnisnya sudah benar semuanya, ndak makmur gitu istilahnya. Bagaimana itu? Pengertian kita selalu harus diberkati kah? Tidak. Yang terpenting diberkati oleh perkenanan Tuhan, itu yang penting. Lazarus menurut Bapak Ibu diberkati nggak? Sampai ngemis-ngemis berada di depan rumah orang kaya, bahkan sampai makan makanan sisa-sisa, bahkan dijilat anjing, betul kan? Sampai mati. Lazarus itu diberkati Tuhan enggak? Ya, susah kan ngomongnya. Tapi diberkati Tuhan karena dia ada di sorga, di pangkuan Abraham. Jadi kalaupun tidak diberkati secara jasmani, ya paling-paling mati gitu. Paling terakhirnya kan cuma mati. Tapi yang terpenting kan Tuhan berkenan mendapatkan tempat di surga. Nah itu yang paling penting. Ya masalah berkat itu masing-masing Tuhan punya maksudnya. Saudara ada yang dikasih 10, ada yang dikasih 100, ada yang dikasih 1. Nggak usah iri hati. Tapi berkat Tuhan yang sudah kita terima itu kita jalankan dengan benar. Itu yang namanya kita bersukacita dengan berkat itu. Jadi nggak perlu memikirkan lebih lanjut apa yang tidak menjadi bagian kita, apa yang tidak menjadi hak kita. Biarlah sikap mental itu yang percaya penuh kedaulatan Tuhan kita juga miliki di dalamnya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa. Berkatilah firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah kami boleh belajar seperti Elia, memiliki mentalitas yang begitu kuat dengan memegang teguh firman, siap menjadi minoritas dan percaya penuh akan kedaulatan Allah. Bapa, tolonglah kami belajar dalam proses kami menjadi orang percaya yang memiliki mentalitas yang baik di hadapan Tuhan. Terima kasih. Berkatilah anak-anak-Mu, jemaat-Mu dalam menempuh kehidupan, bahkan dalam berbisnis yang penuh dengan tantangan, dalam berdagang dan dalam segala aspek kehidupan. Tolonglah kami supaya kami boleh dinyatakan bahwa Yesus hidup di dalam diri kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali.